Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nela Afriza, Prodi PGSD NPM 20140112. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai pendekatan pembelajaran dan metode pembelajaran PKN. Pengertian metode pembelajaran. Metode adalah cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam kegiatan nyata agar tujuan yang telah disusun tercapai secara optimal. Metode digunakan untuk merealisasikan strategi yang telah ditetapkan. Keberhasilan implementasi strategi pembelajaran sangat tergantung pada cara guru menggunakan metode pembelajaran. Karena suatu strategi pembelajaran hanya mungkin dapat diimplementasikan melalui penggunaan metode pembelajaran. Cara atau metode mengajar yang digunakan untuk menyampaikan informasi berbeda dengan cara yang ditempuh untuk menetapkan siswa dalam menguasai pengetahuan, keterampilan, dan sikap atau kognitif, psikomotor, dan efektif. Khusus metode mengajar di dalam kelas, efektif suatu metode dipengaruhi oleh faktor tujuan, faktor siswa, faktor situasi, dan faktor guru itu sendiri. Macam-macam metode pembelajaran. 1. Metode ceramah. Metode ceramah dapat diartikan sebagai cara menyajikan pelajaran melalui penuturan secara lisan atau penjelasan langsung kepada sekelompok siswa. Metode ini dipergunakan bila akan menyampaikan suatu kepada orang banyak. Bila guru seorang pembicara yang baik dan berwibawa hendaklah merangsang anak didik untuk melaksanakan suatu pekerjaan. Bila tidak ada metode-metode yang lain yang mungkin dipergunakan dan materi yang akan disampaikan cukup banyak. Dan bila bahan yang akan disampaikan merupakan instruksi. Ada beberapa keunggulan dari metode ceramah, yaitu 1. Ceramah merupakan metode yang murah dan mudah untuk dilakukan. Murah dalam hal ini dimaksud proses ceramah tidak memerlukan peralatan-peralatan yang lengkap, sedangkan mudah memang ceramah hanya mengandalkan suara guru, dengan demikian tidak terlalu memerlukan persiapan yang rumit. Dan yang kedua, ceramah dapat menyajikan materi pembelajaran yang luas, artinya pelajaran yang banyak dapat dirangkum atau dijelaskan pokok-pokok oleh guru dalam waktu yang singkat. Yang ketiga, ceramah dapat memberikan pokok-pokok materi yang perlu ditonjolkan. Artinya, guru dapat mengatur pokok-pokok materi yang mana yang perlu ditekankan untuk sesuai dengan kebutuhan dan tujuan yang ingin dicapai. Yang keempat, melalui ceramah guru dapat mengontrol keadaan kelas. Oleh karena sepenuhnya kelas merupakan tanggung jawab guru yang memberikan ceramah. Yang kelima, organisasi kelas dengan menggunakan ceramah dapat diatur menjadi lebih sederhana. Ceramah tidak memerlukan setting kelas yang beragam atau tidak memerlukan persiapan-persiapan yang rumit. Asal siswa dapat menempati tempat duduk untuk mendengarkan guru, maka ceramah sudah dapat dilakukan. Ada beberapa kelemahan ceramah, yaitu 1. Materi yang dapat dikuasai siswa sebagai hasil dari ceramah akan terbatas pada apa yang dikuasai oleh guru. Yang kedua, ceramah yang tidak disertai dengan peragaan dapat mengakibatkan terjadinya verbalisme. Verbalisme adalah penyakit. Yang ketiga, guru yang kurang memiliki kemampuan bertutur yang baik. Yang keempat, melalui ceramah sangat sulit untuk mengetahui apakah seluruh siswa sudah mengerti apa yang disampaikan oleh guru. Yang kedua, metode demonstrasi. Metode demonstrasi adalah metode penyajian pelajaran dengan memperagakan dan mempertunjukkan kepada siswa tentang buatan, proses, situasi, atau benda tertentu. Pelajaran metode ini dapat dipergunakan apabila siswa menunjukkan keterampilan tertentu untuk memudahkan berbagai penjelasan, sebab penggunaan bahasa dapat lebih terbatas, untuk menghindari verbalisme, untuk membantu siswa memahami dengan jelas jalannya suatu proses dengan penuh perhatian sebab akan menarik.
Ada beberapa kelebihan metode demonstrasi, yaitu melalui metode demonstrasi terjadinya verbalisme akan dapat dihindari. Yang kedua, proses pembelajaran akan lebih menarik sebab siswa tak hanya mendengar tetapi juga melihat peristiwa yang terjadi. Dan yang ketiga, dengan cara mengamati secara langsung, siswa akan memiliki kesempatan untuk membandingkan antara teori dan kenyataan. Ada beberapa kelemahan metode demonstrasi, yaitu metode demonstrasi memerlukan persiapan yang lebih matang sebab tanpa persiapan memadai demonstrasi bisa gagal sehingga dapat menyebabkan tidak efektif lagi. Dan yang kedua, demonstrasi memerlukan peralatan, bahan-bahan, dan tempat yang memadai yang berarti penggunaan metode ini memerlukan pembiayaan yang lebih mahal dibandingkan dengan ceramah. Dan yang ketiga, demonstrasi memerlukan kemampuan dan keterampilan guru yang khusus sehingga guru dituntut untuk bekerja lebih profesional lagi. Ketiga, metode diskusi. Diskusi adalah kegiatan kelompok dalam memecahkan masalah untuk mengambil keputusan. Metode diskusi adalah suatu cara penyajian bahan pelajaran di mana guru memberi kesempatan kepada para siswa atau kelompok-kelompok siswa untuk mengadakan perbincangan ilmiah guna mengumpulkan pendapat, membuat kesimpulan atau menyusun berbagai alternatif pemecahan atas suatu masalah. Tujuan utama metode ini adalah untuk memecahkan suatu permasalahan, menjawab pertanyaan, menambah dan memahami pengetahuan siswa, serta untuk membuat keputusan. Karena itu, diskusi bukanlah debat yang bersifat mengadu argumentasi. Diskusi lebih bersifat bertukar pengalaman untuk menentukan keputusan tertentu secara bersama-sama. Metode diskusi dilakukan bila ada soal-soal, sebaiknya pemecahannya diserahkan kepada siswa untuk mencari keputusan suatu masalah, untuk menimbulkan kesanggupan pada anak didik dalam merumuskan pikirannya secara teratur sehingga dapat diterima oleh orang lain. Untuk membiasakan anak didik suka mendengar pendapat orang lain sekalipun berbeda dengan pendapatnya sendiri, membiasakan bersikap toleran. Ada beberapa kelebihan metode diskusi, yaitu satu, metode diskusi dapat merangsang siswa untuk lebih kreatif khususnya dalam memberikan gagasan atau ide. Yang kedua, dapat melatih untuk membiasakan diri bertukar pikiran dalam mengatasi setiap permasalahan. Dan yang ketiga, dapat melatih siswa untuk dapat mengemukakan pendapat atau gagasan secara verbal. Selain kelebihan, diskusi juga memiliki beberapa kelemahan, yaitu sering terjadi pembicaraan dalam diskusi dikuasai oleh 2 atau 3 orang siswa yang memiliki keterampilan berbicara. Dan yang kedua, kadang-kadang pembahasan dalam diskusi meluas sehingga kesimpulan menjadi kabur. Yang ketiga, memerlukan waktu yang cukup panjang yang kadang-kadang tidak sesuai dengan yang direncanakan. Yang keempat, dalam diskusi sering terjadi perbedaan pendapat yang bersifat emosional yang tidak terkontrol. Jenis-jenis diskusi. Diskusi kelas. Diskusi kelas atau disebut juga diskusi kelompok adalah proses pemecahan masalah yang dilakukan oleh seluruh anggota kelas sebagai peserta diskusi. Yang kedua, diskusi kelompok kecil. Diskusi kelompok kecil dilakukan dengan membagi siswa dalam kelompok-kelompok, jumlah anggota kelompok antara 3 sampai 5 orang. Yang ketiga, simposium. Simposium adalah metode mengajar dengan membahas suatu persoalan dipandang dari berbagai sudut pandang. Berdasarkan keahlian, simposium dilakukan untuk memberikan wawasan yang luas kepada siswa. Yang keempat, diskusi panel. Diskusi panel adalah pembahasan suatu masalah yang dilakukan oleh beberapa orang panelis yang biasanya terdiri dari 4 sampai 5 orang di hadapan audiens. Yang keempat, metode pemberian tugas belajar atau resitasi. Metode pemberian tugas belajar resitasi sering disebut metode pekerjaan rumah, yaitu metode di mana siswa diberi tugas di luar jam pelajaran. Metode resitasi dilakukan apabila guru mengharapkan agar semua pengetahuan yang diterima siswa lebih mantap. Untuk mengaktifkan siswa pembelajaran sendiri suatu masalah dengan membaca sendiri, mengerjakan soal-soal sendiri, mencoba sendiri, agar siswa-siswi lebih rajin. Kelebihan metode resitasi yaitu satu, baik sekali untuk mengisi waktu luang yang konstruktif. Yang kedua, menumpuk rasa tanggung jawab dalam segala
tugas pekerjaan sebab dalam metode ini siswa harus mempertanggungjawabkan segala sesuatu yang telah dikerjakan. Yang ketiga, membiasakan siswa giat belajar. Yang keempat, memberikan tugas siswa yang bersifat praktis. Umpannya membuat laporan tentang peribadatan di daerah masing-masing. Kekurangannya yaitu: 1. Seringkali tugas di rumah itu dikerjakan oleh orang lain sehingga siswa tidak tahu menahu pekerjaan tersebut. Yang kedua, sulit untuk memberikan tugas karena perbedaan individual siswa dan kemampuan dan minat belajar. Yang ketiga, seringkali siswa tidak mengerjakan tugas dengan baik, cukup menyalin hasil pekerjaan temannya. Yang keempat, apabila tugas terlalu banyak atau terlalu berat akan mengganggu keseimbangan mental siswa. 5. Metode tanya jawab. Metode tanya jawab ialah suatu metode di dalam pendidikan dan pengajaran di mana guru bertanya sedangkan murid-murid menjawab tentang bahan materi yang ingin diperolehnya. Dalam proses belajar mengajar, bertanya memang peranan yang penting. Pertanyaan yang tersusun baik dengan teknik pengajuan tepat akan: 1. Meningkatkan partisipasi siswa dalam kegiatan belajar mengajar. Yang kedua, membangkitkan minat dan rasa ingin tahu siswa terhadap masalah yang sedang dibicarakan. Yang ketiga, mengembangkan pola berpikir dan belajar aktif siswa, sebab berpikir itu sendiri adalah bertanya. Menuntut proses berpikir siswa, sebab pertanyaan yang baik akan membantu siswa agar dapat menentukan jawaban yang baik. Yang kelima, memutuskan perhatian murid terhadap masalah yang sedang dibahas. Metode tanya jawab dilakukan sebagai ulangan pelajaran yang telah diberikan sebagai salingan dalam pembicaraan untuk merangsang anak didik agar perhatiannya tercurah kepada masalah yang sedang dibicarakan. Untuk mengarahkan proses berpikir, metode tanya jawab memiliki kelebihan yaitu kelas akan hidup karena anak didik aktif berpikir dan menyampaikan pikiran melalui berbicara. Yang kedua, baik sekali untuk melatih anak didik agar berani mengembangkan pendapatnya dengan lisan secara teratur. Yang ketiga, timbulnya perbedaan pendapat di antara anak didik atau guru dengan anak didik. Anak didik akan membawa kelas ke dalam suasana diskusi. Selain memiliki kelebihan, metode tanya jawab memiliki kelemahan, yaitu apabila terjadi perbedaan pendapat akan banyak waktu untuk menyelesaikannya. Yang kedua, kemungkinan akan terjadi penyimpangan perhatian anak didik. Yang ketiga, dapat menghambat cara berpikir apabila guru kurang menguasai teknik pemakaian metode ini. Selanjutnya yaitu pengertian pendekatan pembelajaran. Pendekatan dapat diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran. Macam-macam pendekatan pembelajaran yaitu pendekatan kontekstual. Pendekatan kontekstual berlatar belakang bahwa siswa belajar lebih bermakna dengan melalui kegiatan mengalami sendiri dalam lingkungan alamiah, tidak hanya sekedar mengetahui, mengingat, dan memahami. Yang kedua, pendekatan konstruktivisme. Konstruktivisme merupakan landasan berpikir pendekatan kontekstual, yaitu bahwa pendekatan dibangun oleh manusia sedikit demi sedikit yang hasilnya diperluas melalui konteks yang terbatas dan tidak dengan tiba-tiba. Yang ketiga, pendekatan deduktif. Pendekatan deduktif ditandai dengan pemaparan konsep, definisi, dan istilah-istilah pada bagian awal pembelajaran. Pendekatan deduktif dilandasi oleh suatu pemikiran bahwa proses pembelajaran akan berlangsung dengan baik bila siswa dapat mengetahui wilayah persoalannya dan konsep dasarnya. Pendekatan induktif. Ciri utama pendekatan induktif dalam pengolahan informasi adalah menggunakan data untuk membangun konsep atau untuk memperoleh pengertian. Yang kelima, pendekatan konsep. Pembelajaran dengan menggunakan pendekatan konsep berarti siswa dibimbing memahami suatu bahasan melalui pemahaman konsep yang terkandung di dalamnya. Yang keenam, pendekatan proses. Pada pendekatan proses, tujuan utama pembelajaran adalah pengembangan kemampuan siswa dalam keterampilan proses seperti mengamati, berhipotesa, merencanakan, menafsirkan, dan mengkomunikasikan. Yang ketujuh, pendekatan sains, teknologi, dan masyarakat.
National Science Teacher Association atau NSTA memandang STM sebagai the teaching and learning of science in the context of human experience. STM dipandang sebagai proses pembelajaran yang senantiasa sesuai dengan konteks pengalaman manusia. Dalam pendekatan ini, siswa diajak untuk meningkatkan kreativitas sikap ilmiah menggunakan konsep dan proses sains dalam kehidupan sehari-hari. Hasil penelitian dari National Science Teacher Association atau NSTA dalam uji 2000 menunjukkan bahwa pembelajaran sains dengan menggunakan pendekatan STM mempunyai beberapa perbedaan jika dibandingkan dengan cara biasa. Perbedaan tersebut ada pada aspek kaitan dan aplikasi bahan pelajaran, kreativitas, sikap, proses, dan konsep pengetahuan. Melalui pendekatan STM ini, guru dianggap sebagai fasilitator dan informasi yang diterima siswa akan lebih lama diingat. Sebenarnya, dalam pembelajaran dengan menggunakan pendekatan STM ini tercakup juga adanya pemecahan masalah, tetapi masalah itu lebih ditekankan pada masalah yang ditemukan sehari-hari yang dalam pemecahannya menggunakan langkah-langkah ilmiah. Sampai disitulah hasil presentasi yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.